Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumuliyatul ibadah. Pengertian sumuliyatul. Sumuliyah berasal dari kata syamil yang artinya meliputi, melingkupi, dan menyeluruh. Karena terlingkupi secara menyeluruh atau total, sehingga menjadi sempurna dan diberi nama syumuliyah karena memiliki makna kesempurnaan. Jadi, sumuliyatul ibadah itu merupakan kesempurnaan ibadah. Ajaran ini mencakup dimensi kehidupan manusia. Ini adalah bagian materi dakwah yang sangat penting sebagai dasar pemahaman untuk menyatukan umat. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya Allah telah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadanya, yaitu agar mentaatinya dan dengan ketaatan yang disertai perendahan diri sepenuhnya dan kecintaan. Jadi ibadah ini merupakan segala sesuatu yang Allah sukai dan Allah cintai dan Allah ridhoi gitu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan ibadah dalam Islam ini tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah saja gitu, melainkan juga terdapat hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya serta antar manusia dengan alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan makna ibadah dalam Islam. Jadi karena cakupan makna ibadah dalam Islam ini begitu luas, ada 3 gitu. Yang pertama, ibadah dalam Islam mencakup persoalan agama seutuhnya atau tashmut dinahuluh. Syekh Qaradawi mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Ibadah itu satu kata yang jami, meliputi, mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sholat, zakat, puasa, dan haji, berkata benar, menyampaikan amanat, berbuat baik kepada tetangga, itu merupakan ibadah gitu. Bahkan kayak menghormati ayah dan ibu, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad menghadapi orang-orang kafir, menyayangi binatang, itu merupakan ibadah. Begitu juga mencakup mencintai Allah dan Rasulnya, seperti takut kepada Allah, ikhlas memurnikan agamanya, mensyukuri kenikmatannya, mengharap kasih sayangnya, itu juga termasuk ibadah. Bahkan ibadah juga mencakup kepentingan kelestarian kehidupan manusia yang bersifat material. Maka segala usaha yang diperintahkan oleh Allah atas hamba-hambanya adalah ibadah gitu. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasannya ibadah di dalam Islam itu memiliki cakrawala yang demikian luas gitu, seperti yakni perkara-perkara yang diwajibkan, dianjurkan, dan diperbolehkan gitu. Yang kedua, ibadah dalam Islam mencakup peri kehidupan seutuhnya atau tasmulu hayati kulliha. Syekh Yusuf Qaradawi berkata, ibadah kepada Allah itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya secara tuntas, dari tata cara makan, minum, buang air, sampai kepada membangun negara, mengatur pemerintah, mengelola harta benda, mengatur hubungan sosial dan hukum-hukumnya. Demikian pula tentang dasar-dasar hubungan internasional, baik dalam situasi damai maupun perang. Jadi, masya Allah banget ya. Di sini tuh Islam tuh emang benar-benar kayak ngejelasin gitu, sampai tata cara makan sama minum aja ya udah dijelasin gitu, bagaimana baik dan tidaknya gitu. Sampai tatanan pemerintah juga seperti kayak di zaman Rasulullah gitu kan, udah Rasulullah terapkan gitu. Yang penting dari kitanya gitu, mau mengikutinya atau tidak. Nah, di dalam Islam yang mencakup perilaku peri kehidupan seutuhnya ini, ada nas-nas ajaran Islam yang mengisyaratkan tentang hal ini gitu, bahwasannya ibadah dalam Islam itu mencakup yang pertama al-a'malu goziriyah atau perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia. Yang kedua al-a'malul ijtimaiyah atau amal-amal kemasyarakatan gitu. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi yang artinya, maukah kamu aku beritahukan hal yang lebih utama dari derajat puasa, sholat, dan sedekah?
apa gitu, yaitu mendamaikan orang yang bermusuhan, karena merusak hubungan adalah memangkas agama. Dan di dalam hadis ini tuh menyebutkan bahwa amal-amal sosial seperti mendamaikan orang yang bermusuhan, menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya, itu tuh merupakan bernilai ibadah gitu. Yang ketiga, al-ma'is, yaitu mencari penghidupan. Nah, di sini tuh jadi maksudnya mencari penghidupan itu bahwa amal dunia yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya serta usaha yang dikerjakan untuk keperluan diri dan keluarganya itu tuh merupakan bagian dari ibadah gitu. Dan merupakan sarana taqarrub kepada Allah. Maka menurut Syekh Qaradawi, petani yang berada di sawahnya, buruh yang berada di pabriknya, pedagang yang berada di tokonya, pegawai yang berada di kantornya, dan semua orang yang berada di tempat kerjanya dapat menjadikan pekerjaan hidupnya itu sebagai sholat dan jihad di jalan Allah gitu. Tapi selama ia berpegang kepada syarat-syarat, seperti kayak jenis pekerjaannya itu harus sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, disertai niat yang ikhlas. Bekerjanya juga harus dengan ihsan dan itqan, rapih, tekun, teliti, dan profesional. Dan juga dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala gitu, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang bersifat ukhrawi. Yang keempat, imaratul ardi, yang artinya memakmurkan bumi gitu. Dalam Quran surat Hud ayat 61 yang artinya, Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurannya. Maka mohonlah ampunan dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha dekat dan memenuhi segala permintaan. Ustadz At-Tabiq Lutfi dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa ayat ini oleh Imam Al-Alusi dijadikan dalil akan kewajiban memakmurkan bumi sesuai dengan kemampuan dan peran setiap orang yang beriman. Sedangkan menurut Ibnu Asyur, maksud dari kata isti'mar yang sinonim dengan i'mar adalah aktivitas meramaikan bumi dengan penataan bangunan dan pelestarian lingkungan dengan menanam pohon dan bercocok tanam sehingga semakin panjang usia kehidupan bumi ini dengan seluruh penghuninya. Jadi di sini tuh udah dijelaskan ya bahwasannya Allah itu menyuruh kita untuk menjaga bumi ini gitu, memakmurkan bumi ini gitu kan. Allah udah ngasih segala sesuatu ke kita gitu. Bumi ini sebagai tempat tinggal kita gitu. Allah udah baik ke kita. Nah, tinggal kitanya merawatnya gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menjaganya, pasti nantinya Allah juga bakal memberi balasannya gitu, pahala kepada kita. Nah, yang terakhir, iqamatuddin, yang kelima, yaitu menegakkan agama. Nah, ini juga merupakan sebagai bagian dari ibadah. Sangatlah jelas gitu. Karena yang dimaksud dengan menegakkan agama itu berarti menegakkan semua syariat Allah Ta'ala. Baik yang ushul, yang dasar maupun yang furu' atau cabang dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Nah, melakukan iqamatuddin juga berarti turut berupaya sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk menyampaikan risalah, tauhid, dan syariat Islam ke seluruh penjuru bumi di timur, barat, utara, dan selatan. Nah, jadi gini, menegakkan agama berarti kita tuh kayak menegakkan syiar-syiar Allah, menyebarkan syiar-syiar Allah gitu. Kayak Nabi Muhammad, apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan kepada kita umatnya gitu kan, itu harus kita sampaikan lagi kepada kepada manusia-manusia yang lainnya gitu. Nah, yang terakhir dari cakupan makna ibadah dalam Islam yaitu ibadah dalam Islam mencakup esensi kemanusiaan seutuhnya atau tashmulul khiyanil basyari kullihi, yakni mencakupi hati, akal, dan anggota badan. Syekh Yusuf Qaradawi berkata,
maka seorang muslim dapat beribadah kepada Allah dengan pikiran, hati, lisan, dan indera-indera yang lainnya. Dapat beribadah dengan badan seluruhnya. Jadi kayak misalnya beribadah kepada Allah dengan hati, dilakukan dengan cara menanamkan rasa ikhlas, bertawakal, mahabbah, jadi menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah gitu, bersabar, selalu bertaubat akan dosa-dosa kita gitu, selalu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah gitu, berharap, yakin, niat, dan ridho, seraya menghindarkan hati dari sifat sombong, ria, ujub, hasad, ghaflah, dan nifak. Dan gimana sih beribadah kepada Allah Ta'ala dengan akal itu? Nah ini tuh bisa dilakukan dengan cara tafakur alam gitu. Jadi kayak kita mendatangi tempat-tempat pariwisata yang alamnya tuh begitu indah, dan kita di situ tuh kayak bertafakur gitu, ke memerhatikan dan merenungkan kejadian dirinya dan alam semesta ini gitu, memikirkan tentang kerajaan langit seperti bintang, planet-planet, galaksi, dan lainnya, dan juga bumi dan apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan beribadah dengan anggota badan seperti telinga, mata, dan indera-indera perasa, pencium, peraba, tangan, dan kaki. Dan itu tuh biasanya kalau misalnya anggota badan yang bagian telinga, kayak misalnya kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menyimak bacaan sholat, memerhatikan khutbah, mendengarkan ceramah-ceramah, pokoknya yang kita tuh harus menggunakan telinga kita tuh kayak seperti mendengarkan hal-hal yang baik lah, yang bermanfaat. Kalau mata itu kayak kita melihat kitab-kitab ilmu, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, membaca Al-Quran, melihat hal-hal yang baik. Dan indera perasa dan pencium. Kalau perasa itu kayak misalnya kita makan dan minum yang halal dan baik. Kalau pencium, menghindari wangi-wangian yang berbahaya. Tangan dan kaki itu tuh kita tuh gunainlah tangan dan kaki untuk bekerja, mencari nafkah, menolong orang, terus gunain tangan dengan menulis sesuatu yang bermanfaat. Pokoknya langkahkan selalu kaki kita kepada hal-hal yang baik, kayak mendatangkan masjid, mendatangkan majelis-majelis ilmu, dan sebagainya. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya, penjelasannya. Sekiranya ada kekurangan atau apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.